Saudara yang terkasih, kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita sebagai gereja. Dalam keberdosaan dan kelemahan, sampai hari ini kita masih bersama dan berusaha menjaga dan memelihara kasih dan berkat-Nya. Hari ini, mari sejenak dalam kesederhanaan mensyukuri keberadaan kita dan bertelut kepada Tuhan, serta memuliakan nama-Nya. Haleluya, pujilah nama-Nya. Mari kita memuji Tuhan melalui PKJ 14 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bukan hanya kita dipanggil untuk beribadah setiap kali atau setiap minggu, karena pada hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun dewasanya GKJ Sabto Winedar. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 29. Jemaat Tuhan, 23 Agustus 2007, kita bersama-sama menyatakan diri sebagai gereja yang dewasa. 13 tahun kemudian, di hari ini, kita menghayati karya dan kasih setianya kembali. Sebagai gerejanya, kita tidak sempurna. Dalam perjuangan untuk menghadirkan karyanya, kelemahan kita menjadi batu sandungan diri sendiri dan orang lain. Namun kita percaya bahwa dalam kelemahan, jika kita selalu melibatkan Allah, maka kita akan dimampukan untuk menyatakan karyanya. Sekalipun kita masih di dunia, namun sebagai umat Tuhan, berjuanglah selalu untuk terikat dengan surga. Karena apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan setiap kesalahan kita pada Tuhan dan sesama dengan melantunkan pujian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menerima berita anugerah dan sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan yang telah Tuhan nyatakan di hidup dan kehidupan kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Sungguh tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ia telah memelihara dan memampukan kita. Patutlah hari ini kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sekalipun dalam hidup kita sedang mengalami pergumulan, namun sungguh kita bersama-sama diperkenankan saat ini untuk mengucap syukur akan kasih setia-Nya. Di awal ini kita boleh merasakan dan merenungkan serta bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita memasuki usia 13 tahun sebagai gereja yang dewasa dan dimampukan untuk terus menyambut panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini bersama dengan banyak orang, kita telah diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tetapi pengharapan kepada Tuhanlah yang harus kita selalu wujudkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian pula ketika saat ini kita mengadakan potong tumpeng sebagai ungkap syukur kita kepada Tuhan karena Gereja Kristen Jawa Sabto Wededar memasuki usianya yang ke-13 tahun. Di sana ada pengharapan yang harus kita letakkan bukan hanya oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekalipun kita tidak bersama-sama, namun mari kita melihat bersama ungkap syukur ini melalui simbolisasi pemotongan tumpeng yang akan diwakili oleh saudara kita yang ada di sini. Kami berharap, saya berharap kepada anak-anak, saudara, ibu bapak,
dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing menyaksikan peristiwa ini sambil bersyukur dan berdoa bersama-sama nanti agar kita dimampukan sebagai gereja dan melayani Tuhan terus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan kita telah tersedia tumpeng sebagai simbol ungkap syukur kita kepada Tuhan. Hal ini mewujudkan akan pemeliharaan Tuhan yang telah kita terima sekaligus sebagai ungkap syukur kita kepadanya atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan mari kepada Bapak Ibu yang tadi sudah dipersiapkan untuk ada di depan, atau bersiap dulu nanti satu persatu. Dan biasanya Bapak Ibu saudara, kalau potong tumpeng saya yang motong. Tapi karena ini seperti Pak Presiden bilang sedang dalam extraordinary, peristiwa yang luar biasa, tumpengnya akan dipotong oleh masing-masing yang sudah ditunjuk. Entah nanti mau dimakan sendiri atau mau diberikan kepada orang yang terkasih, silahkan. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Parianto sebagai wakil majelis untuk memotong tumpeng yang ada di sana. Silakan kepada Bu Ati. Dan Mas Theo. Oh, makasih Bu. Ya. Yuk Mas Theo. Terima kasih Mas Theo. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sangat bersyukur dalam suasana yang seperti ini kita masih diperkenankan untuk menghayati rasa syukur kita kepada Tuhan. Mengingat pula saudara kita yang tidak bisa bersama secara bahagia atau dengan bebas bersama dengan keluarga, tetapi kita berdoa semuanya agar berkat yang Tuhan telah curahkan ini dan peristiwa apapun yang kita lalui menguatkan kita semua untuk terus ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan di hidup dan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena dalam kesempatan ini, ketika usia gerejamu memasuki 13 tahun, ada peristiwa istimewa yang harus kami jalani, sehingga membuat kami tidak bisa bersama-sama dalam menjalankan peribadatan. Sudah beberapa waktu dari sejak Maret sampai hari ini, kami harus melakukannya di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing. Untuk sementara waktu kami tidak dapat beribadah di rumahmu ini,
Demikian pula di hari yang istimewa bagi GKJ Sabdo Winedar, kami memaknainya tetap dengan pengharapan, karena kami tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi bukan hanya kehidupan kami sebagai umat Tuhan, tetapi bagi manusia seluruhnya di muka bumi ini, agar semakin mengasihi Tuhan dan memaknai serta mewujudkan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu dan bergandengan dengan pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Di 13 tahun ini kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami, baik yang masih balita sampai dengan mereka yang sudah bekerja, bagi Bapak Ibu yang Tuhan perkenankan untuk bekerja dan menghidupi keluarganya dengan segala pergumulan. Demikian pula bagi Bapak Ibu yang telah berusia senja, Tuhan yang senantiasa menolong dalam pengharapan. Semuanya kami mohon, mampukan kami untuk terus menyatakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami dalam wujud apapun, dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami. Engkau mampukan kami untuk menyambut karya pelayanan yang Tuhan berikan di hidup dan kehidupan kami. Di tengah situasi saat ini juga Tuhan berikan kami kemampuan dan kemauan serta perjuangan untuk selalu memberikan teladan yang terbaik, agar semuanya merasakan pemulihan dari Tuhan. Kami letakkan rasa syukur kami hanya di dalam kasih dan karya Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama merayakan peringatan dewasanya GKJ Sabdo Winedar yang ke-13 tahun, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan sebagai tempat bagi kita untuk senantiasa terpaut dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan akan panggilannya. Oleh karena itu, mari sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, kita berdoa. Kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Melalui firman yang kami hendak dengarkan, kuatkan dan mampukan kami untuk menghayati panggilan Tuhan di hidup dan kehidupan kami. Roh Kudus membuka hati kami dan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 20. Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama diperkenankan untuk menghayati firman ini, dan sungguh satu kesempatan yang langka sekali. 23 Agustus jatuh di hari Minggu, dan seperti yang tadi saya bilang, sedang extraordinary waktunya, karena semuanya serba harus dibatasi. Tetapi kiranya tetap menyemangati kita di dalam menjalankan panggilan Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan diberi tema terikatlah dengan surga. Nah, sebelum kita memahami tema ini dan ayat ini untuk kita semua, saya akan membuat sebuah ilustrasi yang melibatkan saudara kita yang ada di sini. Kami persilahkan untuk dibantu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di depan kita ini ada gelas berisi air putih, dan sebelah-sebelahnya itu ada pewarna makanan, satu yang tidak pewarna makanan. Nah, ada biru, ada hijau tua, ada orange, ada hijau muda, ada kuning, ada pink, ada warna merah tua, dan emas. Ini tidak permainan, tidak magic. Saya hanya meminta kepada saudara-saudara yang ada di sini untuk ambil bagian, untuk menggambarkan firman yang akan kita renungkan bersama. Silahkan, 8 ini satu orang satu. Saya minta tolong juga kepada anak-anak semuanya yang ikut assemble, pilih dari warna-warna ini, lalu silahkan, saya tidak akan mengatakan berapa, silahkan untuk memasukkan di sini. Satu-satu ya, gantian ya. Silahkan Bapak Ibu, Pak Majelis dulu, mau pilih warna terserah. Saya lupa ininya. Oke, warnanya jadi kuning. Sekarang Pak Majelis satunya, warnanya emas. Baik, silakan dari yang merasa agak tua. Iya, aduh, kena, nggak apa-apa, nanti dibersihkan. Oke. Ibu Italia, yang sudah saya taruh sini, yang sudah saya taruh sini. Oke.
sudah? Oh belum. Oh iya masih 3. Ya, 1 lagi. Ya, Bapak Ibu warnanya dia apa nih ya? Hitam. Siapa yang tadi merasa menuangkan warna itu banyak? Banyak ya? Kenapa? Keluarnya banyak. Kelihatannya Pak Parianto tadi juga milihnya warna emas dan banyak juga nih. Kenapa? Oh, baik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nanti akan saya jelaskan di mimbar sekaligus. Ya, terima kasih untuk semuanya. Warnanya jadi hitam, saudara-saudara. Atau saya tidak perlu di mimbar ya? Ya di sini saja. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan bahwa yang sebelum ada warna putih itu adalah, dan wadahnya gelas, saya gambarkan gereja. Tuhan menjadikan gereja itu baik adanya, dan Tuhan mengendaki gereja itu tetap kudus di dalamnya. Maka airnya putih. Tidak saya ambil air teh gitu ya, atau kopi. Airnya putih itu sebuah kekudusan yang memang harus terus dijunjung tinggi oleh kita semua sebagai gereja. Masing-masing kita orang yang ada di dalamnya, makanya tadi saya melibatkan hanya 8, untung hanya 8, banyak tambah nggak karu-karuan warnanya. Saya minta untuk menuangkan, mungkin karena di depan kamera, jadi agak ragu-ragu dan sebagainya, agak grogi. Ya. Ada beberapa yang menuangkan sedikit, ada beberapa yang menuangkan banyak, nggak tahu maksudnya, pokoknya nuang begitu. Tetapi saudara, ini mau menggambarkan kepada kita semua bahwa siapapun kita yang ada di gereja ini punya andil yang sama. Punya andil yang sama untuk apa? Untuk mewarnai kehidupan gereja kita. Kalau toh warnanya 1 orang, 2 orang dicampur jadi 1 menjadi warna yang cerah, 3 orang campur jadi 1, 4 orang campur jadi 1 jadi agak gelap, banyak orang jadi gelap, itu memang sebuah keniscayaan. Karena apa? Gereja adalah umat bersama dalam satu kesatuan religius. Berbeda-beda, warnanya berbeda, tetapi dalam satu wadah yang sudah diberikan oleh Allah. Sekalipun jadi hitam, tetapi itu sudah milik Allah. Sekalipun warnanya kadang-kadang tidak membuat enak dipandang mata, hitam itu kan bagi orang-orang hitam, suka yang warna hitam, oh nyeneng ke. Siapa yang suka warna hitam? Damar suka warna hitam ya? Nah, semua warna hitam. Oh itu indah. Ya. Tapi bagi yang lain yang suka warna pink, ada? Hitam nggak menyenangkan barangkali begitu kan? Tetapi ketika kita terikat menjadi satu, pengakuan bahwa inilah gereja Tuhan akan bermanfaat. Tentu manfaatnya kalau ini tidak diminum. Bisa nggak menjadi manfaat? Bisa Bapak Ibu yang pelukis, ya kan? Ditambahi lagi nanti, bisa buat gambar, berguna tetap. Jadi apapun yang sudah kita lakukan dalam satu wadah bersama, pasti menghasilkan sesuatu yang berguna bagi hidup dan kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan.
Maka ketika kita selalu berusaha untuk ambil bagian di dalamnya, kita akan merasakan anugerah penyelamatan Tuhan. Asal tentunya dalam diri kita masing-masing itu harus ada pengakuan dalam iman kita bahwa hanya ada di sini kita menerima keselamatan, tidak di sini. Hanya ada di sana ada keselamatan. Maka seperti yang Tuhan katakan kepada Petrus, apa yang terikat di dunia itu akan terikat di surga. Adalah pengakuan kita saat ini apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus melalui keselamatan dan gerejanya ada keselamatan, itu harus selalu kita usahakan dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai sekali-kali kita lepas dari pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sini apa yang akan kita lakukan di sini? Di luar ini kita tidak akan merasakan anugerah pemberian Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua agar kita dapat saling memahami satu dengan yang lain dengan keberadaan kita masing-masing. Sehingga siapapun kita, umat kepunyaan Tuhan yang telah diberi kesempatan untuk bersama di tempat ini, mari kita selalu mengusahakan iman kita untuk tumbuh. Seperti Tuhan katakan, apa yang terikat di dunia, apa yang menjadi pengakuan imannya Simon Petrus saat ia mengatakan engkau adalah Mesias, sama dengan kita bahwa Yesus adalah juru selamat, mari terus kita pelihara. Sembari juga mengingat orang lain. Karena apa? Karena juru selamat kita adalah orang yang penuh cinta kasih, pengampunan, dan belas kasih. Ia akan selalu memberikannya kepada kita. Maka yang emas, biasanya emas itu disenangi orang kan? Saya pikir tadi Pak Parianto tadi milik emas itu karena memang punya simpanan banyak emas gitu. Yang emas yang istimewa ketika dia mau di sini, ya, tidak lagi istimewa, bukan? Yang istimewa adalah di sini. Ya. Semua sama. Masing-masing orang, makanya saya ada yang baru, tadi agak kesusahan ya, ada yang sedikit volumenya dan sebagainya, dituangkan, ada yang sedikit dan banyak, semua punya andil. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saudara dan anak-anak Tuhan yang saat ini bersyukur bersama melalui peringatan ulang tahun pendewasaan GKJ Sabda Winedar yang ke-13 tahun, mari kita hayati terus gereja kita. GKJ Sabda Winedar adalah gereja di mana Allah bekerja di dalamnya. Tuhan selalu berusaha agar gerejanya kudus adanya melalui orang-orang yang mau ambil bagian untuk melayani Tuhan. Sekalipun kadang-kadang berwarna tidak menyenangkan bagi orang lain, tetapi ketika kita terikat oleh pengakuan iman yang sama bahwa Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita, maka kita akan selalu merasakan berkat-Nya. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita hayati sungguh-sungguh. Siapapun kita yang sudah ambil bagian 13 tahun, kalau secara administrasi 13 tahun, tetapi secara sejarah tidak 13 tahun. 78 atau 76 gereja Pepantan, Klodran menjadi Sabda Winedar Surakarta, kemudian Sabda Winedar di Klodran. Sudah cukup lama dan orang selalu berganti satu dengan yang lain. Setiap generasi punya keunikan masing-masing. Setiap orang punya keunikan masing-masing.
Setiap orang punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing. Tetapi ketika setiap orang mau bersama-sama ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita akan dimampukan untuk berkarya bersama, bukan untuk diri kita, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kebaikan kita, tetapi apa? Untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan yang dialami saat ini. Dan hanya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita bersama bersaat teduh. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat ulang tahun Gereja GKJ, Gereja Kristen Jawa Sabdo Winedar yang ke-13 tahun. Selamat ulang tahun anak-anak, selamat ulang tahun anak muda, selamat ulang tahun Bapak Ibu semua, selamat ulang tahun Eyang Kakung, Eyang Putri, selamat ulang tahun untuk kita semua. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah bersama umat di dunia kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat dan kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Kami menghadap kembali kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, oleh rasa syukur kami pula ketika Engkau perkenankan kami untuk memperingati dewasanya GKJ Sabdo Winedar yang ke-13 tahun. Kami bersyukur Engkau pakai untuk melayani Tuhan, sekalipun kami berbeda satu dengan yang lain, tetapi ikatan roh yang telah Tuhan berikan di hati kami masing-masing memampukan kami tetap menjalankannya dengan syukur dan bersama berusaha untuk menjawab panggilan Tuhan di hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan pergumulan saudara kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, terutama ketika saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit oleh karena terjangkit virus corona. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan dimanapun mereka berada, terlebih ketika dirawat di rumah sakit. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang oleh karena juga wabah corona ini merasakan imbas dari segi ekonomi, sosial, dan tatanan yang lain. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan agar kami semua dapat melanjutkan hidup dan berusaha terus
dalam pengharapan kepada Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun dan memberkati. Kami berdoa pula bagi keluarga kami masing-masing dengan segala pergumulan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mampukan kami agar kami yang sebagai orang tua dapat mendidik anak-anak kami dalam hikmat Tuhan. Demikian pula bagi anak-anak kami yang oleh karena situasi sekarang harus belajar di rumah, Engkau mampukan mereka dengan sungguh-sungguh menjalani proses belajarnya. Kami menyerahkan pula pergumulan bangsa negara kami di situasi sekarang ini, dan kami bisa merasakan pula ketika bangsa ini juga diperkenankan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dalam situasi yang berbeda juga. Tuhan mampukan kami dalam situasi yang sekarang saling berangkulan bersama, berusaha untuk menjalankan proses yang sudah ditata sedemikian rupa oleh pemerintah. Himbauan, peraturan, dan apapun itu untuk menjaga hidup dan kehidupan serta keberlangsungan hidup kami. Mampukan kami lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatu agar kami dapat bersinergi dengan pemerintah. Kami menyerahkan kelanjutan hidup dan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Segala pengharapan kami taruhkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya esok hari akan selalu ada pengharapan baru, kekuatan baru, dan mukjizat baru. Terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, terambil dari Mazmur 107 ayat yang 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sebagai iringan persembahan kita ambil dari PKJ 265 bait pertama kedua, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu.
Jemaat, kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, kembali Tuhan kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk tuntunan penyertaan-Mu atas kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kau izinkan terus kami masih berkarya. Kami mengucap syukur untuk berkat yang telah kami terima. Saat ini Bapa, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami atas berkat-Mu. Terimalah persembahan kami ini, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan, sehingga menjadikan nama-Mu semakin dimuliakan di bumi ini. Kepada hamba-Mu yang Kau percaya merawat dan mengelola persembahan ini, kiranya Bapa senantiasa menuntun, Kau beri hikmat dan takut akan Engkau. Bapa di dalam surga, saat ini kami hendak mengakhiri ibadah. Kami mau undur melanjutkan hidup kami Tuhan. Tuntunlah kami untuk terus berkarya di dalam hidup ini. Ajar kami untuk selalu bisa menebar kasih dan merangkai cinta dengan sesama. Akhirnya Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada-Mu yang selalu memberi pengampunan atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan hidup pemberian Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat ulang tahun GKJ Sabdo Winedar yang ke-13. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKJ
GKJ Sabdo Winedar yang ke-13. Semoga semakin meningkat dalam pelayanannya. Gusti berkahi. Amin. Selamat ulang tahun GKJ Sabdo Winedar yang ke-13 tahun. Semoga di tahun ini kita bisa beribadah kembali, bertemu kembali, dan gereja bisa semakin maju dan antar warganya bisa saling solid. Selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Sabdo Winedar yang ke-13. Semoga semakin bertumbuh dan semangat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku GKJ Sabdo Winedar yang ke-13. Semakin bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Gusti Yesus berkahi. Amin. Selamat ulang tahun GKJ Sabdo Winedar Klodran yang ke-13. Semoga menjadi gereja yang tumbuh dan berkembang dalam Tuhan dan dapat mewartakan kabar sukacita kepada jemaat ataupun masyarakat di lingkungan sekitar dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. 3. Selamat ulang tahun yang ke-13 untuk GKJ Sabdo Winedar. Semoga umatnya semakin banyak, terutama buat komparennya. Selamat ulang tahun. Semoga kita bisa kembali lagi beribadah di gereja. Selamat ulang tahun GKJ Sabdo Winedar yang ke-13 tahun. Tuhan memberkati. Amin.